Bicara tentang pesantren begitu ya, kondisi saat ini khususnya belakangan ini kita mendengar hal-hal yang kurang baik, tentunya itu menjadi suatu hal yang naif begitu ya. Di satu sisi memang kejadiannya seperti itu begitu ya. Ada hal-hal yang itu rupanya oknum begitu ya. Beberapa pimpinan pondok gitu ya, ada yang kasus hal-hal yang memang tidak sewajarnya begitu. Tapi itu memang merusak citra pesantren. Tapi itu tidak semua pesantren begitu ya. Saya itu setelah menimbang, memperhatikan, melihat dan lain sebagainya kondisi saat ini, betul saya sedih dengan kondisi saat ini. Ada beberapa faktor ya, mungkin faktor internal mungkin, apalagi yang paling besar ini eksternal untuk saat ini. Jadi pesantren ini termarginalkan, pesantren ini dianggap sebelah mata. Apalagi saat sekarang pesantren ya Allah lagi diuji oleh Allah ini. Lagi diuji. Ya karena oknum lah, karena oknum. Atau ada pesantren yang membolehkan yang membolehkan perempuan untuk menjadi khotib juga ada. Ini juga dampak lah. Karena khotib Jumat itu kan haram perempuan itu. Polisi menerima laporan seorang santri yang meninggal dunia di dalam kawasan pondok pesantren. Dari hasil otopsi, diketahui korban terluka di bagian kepala. Pemirsa, di Mataram NTB, seorang pimpinan sebuah pesantren tega mencabuli santriwatinya, dan kepada para korban, pelaku menyebut jika aksi bejatnya telah direstui oleh Nabi. Sebanyak 4 pendidik di sebuah pondok pesantren di wilayah Depok, Jawa Barat diduga memerkosa santriwati. Korban kasus dugaan perkosaan ini diduga mencapai belasan dan sudah berlangsung lama. Namun baru dilaporkan oleh 3 korban pada 21 Juni lalu ke Polda Metro Jaya. Saudara, tim investigasi Kementerian Agama menemukan sejumlah fakta saat mendalami dugaan kekerasan yang berujung meninggalnya seorang santri di pondok. Al-Mu'awanah tadi dorongannya ketika itu karena dirintis 93-94 barusan jadi diresmikan tanggal 26 Agustus 1994 yaitu oleh Bupati Bandung ketika itu zaman Bupati Hatta Jati Permana. Alhamdulillah sampai saat sekarang hampir ya 1/4 atau 30 tahun lah berdiri, alhamdulillah. Memang Al-Mu'awanah didirikan betul-betul dari nol. Mulai pendirian fisik bangunan, waduh sama sekali tidak punya ini, hanya bangkit dari masyarakat. Mengambil pasir, batu, segala macam material pembangunan ya diolah, malahan dikerjakan malam-malam oleh masyarakat. Kalau dulu di sini jadi santri sudah ada, malahan mondok di rumah kiai, itu bangunan belum ada. Nah, itu didirikannya seperti itu. Jadi didorong oleh santri dan orang tua dan masyarakat berduyun-duyun membangun pondok untuk ruang belajar para santri. Itulah Al-Mu'awanah, sejarahnya begitu. Makanya dinamakan Al-Mu'awanah. Jadi awana yu'awinu, Al-Mu'awanah itu saling menolong, saling menolong.
Pondok pesantren ini dinamakan Pondok Pesantren Al-Mu'awanah. Yang memberi namanya ini adalah pastinya pendiri. Orang tua saya sendiri memberi nama Al-Mu'awanah. Jadi Al-Mu'awanah ini dari kalimat awana yu'awinu mu'awanatan, artinya menolong. Jadi punya visi dan misi, punya tujuan Pak Kiai ini ingin menolong, membantu negara Republik Indonesia ini, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa, menyolehkan anak-anak bangsa, membantu negara dalam hal dunia pendidikan. Karena kalau ditanggulangi oleh negara saja, pendidikan ini sangat berat. Nah, kemudian kami belum ada tenaga pengajar ya, di jamaah Desa Biru dikumpulin siapa yang mampu untuk mengisi. Alhamdulillah. Nah, kesini-sini memang ada alumni dari Gontor dan kebetulan anak saya 5 memang dari Gontor. Kalau melihat yang Bapak lihat keadaan masyarakat Desa Biru, awalnya yang kemampuan warga masyarakat Desa Biru tadinya susah siapa yang kuliah. Satu desa yang kuliah bisa dihitung. Ya, apalagi pemanya yang menyandang gelar sarjana sulit sekali di Desa Biru karena keadaan faktor ekonomi masyarakat Desa Biru. Cidawolong ini kampung namanya Cidawolong 4. Dulu ini kampung yang sangat, subhanallah. Ini betul-betul perlu dakwah di sini karena memang masyarakatnya dulu itu yang sangat gersang sekali akan agama. Dulu kalau mabuk-mabukan di sekitar sini sudah hal biasa di luar itu. Kemudian perjudian, kemudian ya kemusyrikan banyak. Maka Bapak ini sangat luar biasa visinya, keinginannya supaya ingin berdakwah di kampung ini menjadi kampung yang baik. Maka didirikanlah pondok ini, minimal tadi kampung ini menjadi kampung yang baik. Kemudian menyebar lagi supaya di desa ini menjadi desa yang baik. Nah, alhamdulillah. Nah, di Desa Biru ketika Bapak itu jadi masjid jami memang ada 23, satu desa masjid jami 23. Kalau diniyah ya termasuk diniyah 23 diniyah. Alhamdulillah dengan perjuangan di sini diadakan Desa Biru adanya pesantren kilat yang namanya Peskil. Tapi tidak populernya adalah tarbiyah. Nah, setiap diniyah digerakkan tarbiyah, yaitu pesantren kilat-kilat. Yang 23 diniyah itu dikumpulkan di sini, dipusatkan di Al-Mu'awanah sampai meledak 700 santri pesantren kilat setiap minggu hari Sabtu pulang minggu sore. Nah, semua para diniyah. Nah, dengan terus perjalanan panjang terdorong tadi adanya pesantren secara ini. Al-Mu'awanah tadi ya tahun 94, subhanallah, keadaan masyarakat di Desa Biru tadi baik masalah faktor ekonomi sulit untuk mengembangkan ke sekolah pesantren, maka di sini ya pesantren juga namanya kilat. Dan kemudian di sini ada Bapak menggerakkan
membangun agama sekaligus membangun negara Republik Indonesia. Nah, dengan sama-sama caranya lulugu agama dan pemerintah, RT, RW sama-sama dengan, kalau tingkat Korea RT dengan ketua jamaah DKM, RW sama terus sampai tingkat desa dengan kepala desa bersama-sama jadi satu tujuan. Alhamdulillah ini hasilnya kebersamaan masyarakat Desa Biru, lulugu agama dan lulugu pemerintah bersamaan, ya hasilnya sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti setiap lembaga punya visi dan misi. Visi Al-Mawana ini adalah mencetak anak didik ini agar menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian selain soleh juga berilmu. Selain berilmu, berakhlakul karimah, menjadi perkat umat. Nah, ini visi-visi yang dekat ini supaya tadi itulah santri-santrinya itu adalah selain berakhlak baik juga berilmu tadi. Kalau visi lembaga baru ini menjadikan lembaga ini adalah santrinya yang bertauhid, berilmu, beramal, berakhlakul karimah, berpikir rasional. Itu lembaga pendidikannya. Nah, pasti punya visi seperti itu. Tapi kalau tujuan pendidikan ini sendiri mencetak anak didik agar menjadi anak yang soleh, yang pintar, kemudian ruhul jihad yang tinggi dan perkat umat. Sistem yang dipakai oleh Pondok Pesantren Modern ini adalah terintegrasi dengan 3 sistem. Satu salaf, yang kedua adalah modern gontor, dan yang ketiga adalah Kementerian Agama. Nah itu supaya lebih bagus lagi lah santrinya gitu. Ini pengalaman hasil basic saya juga dengan Pak Kiai, pengalaman ya digabungkan aja lah. Nggak murni gontor, modern, nggak murni salaf, juga nggak pondok yang hanya di dalamnya ada sekolah, enggak, jadi dipadukan. Kalau otaknya sudah wah ini menunjang, wah keren sebetulnya. Keren sekali. Nah itu sistem yang dipakai di Al-Mawana. Karena memang Pondok Pesantren Modern Al-Mawana ini menganut 3 sistem begitu ya. Dari kombinasi adanya Kementerian Agama, kurikulum Kementerian Agama, di mana kita juga belajar tentang tidak hanya tentang keagamaan, tapi lebih dari itu kita juga belajar ilmu secara murni begitu, baik itu geografi, matematika, fisika, kimia dan sebagainya juga. Kemudian yang kedua juga ada materi salafnya begitu. Jadi selain daripada kita fokus untuk mengejar ilmu keduniawian, kita juga di sini belajar tentang materi salafnya, di mana kita juga belajar kitab kuning pada waktu maghrib, setelah maghrib dan juga setelah subuh. Dan yang terakhir yaitu kita juga mempunyai sistem pendidikan seperti pesantren gontor, di mana setiap harinya santri itu wajib berbahasa Arab ataupun bahasa Inggris begitu, dengan jeda per 1 minggu sekali itu ganti bahasanya. Dan ini merupakan hal yang unik begitu dan tidak ditemukan barangkali di pesantren yang lainnya begitu, karena mungkin setiap pesantren juga memiliki ciri khas atau keunikannya tersendiri, dan yang unik di sini yaitu gitu adanya 3 kolaborasi tersebut sehingga membuat santrinya itu tidak jenuh begitu, karena banyak referensi kegiatan, dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain itu cukup padat begitu, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan rumah ataupun ingin pulang begitu ya, karena memang di sini padat begitu. Yang paling terasa tantangan ini adalah lahirnya teknologi canggih. Anak itu kenapa sulit untuk mau masuk ke pesantren? Karena mereka sudah asik dengan kehidupan mereka di luar. Oke lah, sebut saja. Kan sekarang itu udah pada pegang gadget ya. Orang mana gak punya gadget? Terus rumah mana yang gak punya motor? Sekarang udah asik mereka, pergi ke sekolah udah pakai motor. Ini tantangan berat sebetulnya. Dan karena kebiasaan mereka seperti itu, ke pondok kan gak boleh bawa motor, gak boleh bawa HP. Padahal luar biasanya pondok itu
no motor, no bensin, no gadget, no kuota, no pulsa. Sebetulnya banyak nilai-nilai lebih ya, nilai-nilai lebih untuk santri itu. Orang tua santri sebetulnya harus lebih lebih mementingkan pendidikan pesantren itu karena memang kelebihannya seperti itu. Tapi ya ini sulit sekali dan ini adalah tantangan. Sebagaimana sudah tadi saya jelaskan begitu ya, bahwa barangkali masih ada pesantren yang bersifat kuno begitu. Ada istilah seperti ini, santri itu adalah kuno. Tapi kita ketahui bersama bahwa hal yang kuno itu adalah langka. Dan yang langka itu pasti mahal. Secara otomatis bahwa santri itu adalah mahal begitu ya. Pun sama halnya dengan pesantren begitu tentunya. Jika tadi pertanyaannya bagaimana begitu ya pesantren bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Sekarang sudah banyak loh beragam gitu ya pesantren-pesantren yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian pesantren modern begitu ya. Kenapa sih harus ada pesantren modern? Ya contohnya seperti inilah. Bumi saja setiap harinya itu bergerak, tidak pernah berhenti. Masa iya kita yang memiliki akal, pikiran masih tetap bertahan begitu dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya, hal-hal yang terjadi di masa lampau. Tapi kita pesantren juga mempunyai prinsip begitu, yakni al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya mempertahankan tradisi-tradisi yang lama yang bagus dan membawa tradisi-tradisi yang baru yang lebih bagus. Nah, dalam artian ketika kita sekarang hidup di zaman modern, tentunya kita juga sebagai santri atau orang yang hidup di pesantren harus menyesuaikan dengan keadaan zamannya. Jangan sampai tertinggal. Barangkali kalau misalnya kita terus mempelajari kitab kuning dan kita tidak tahu teknologi, kita nanti ketinggalan zaman dan bahkan bisa dikelabui, bisa dibodoh-bodohi oleh orang yang melek teknologi. Nah, inilah tantangannya begitu ya. Kenapa pesantren juga harus ikut berkembang dengan sesuai perkembangan zaman itu sendiri. Kemudian tantangan yang selainnya itu ada kesan kalau ke pesantren itu disiplinnya sangat ketat sehingga mereka tidak bebas. Nah itu tanda. Akhirnya geram gitu loh mereka dengar itu. Takut ada pembulian. Padahal apa di sekolah nggak ada pembulian? Oh ada juga, sama aja dimanapun. Justru ya di pesantren ya ini juga oknum, ada yang kayak begitu dan sebagainya. Ya kalau tidak disikapi ya mungkin bisa terjadi dan itu mungkin ada. Tetapi kan justru anak ini harus diluruskan. Kalau ada orang yang membuli ya harus diluruskan. Maka itulah pendidikan. Kita itu sebetulnya capek mendidik mereka, tapi itulah kewajiban kami. Betul, berbicara tentang pesantren begitu ya, kondisi saat ini khususnya belakangan ini kita mendengar hal-hal yang kurang baik, tentunya itu menjadi suatu hal yang naif begitu ya. Di satu sisi memang kejadiannya seperti itu begitu ya, ada hal-hal yang itu rupanya oknum begitu ya, beberapa pimpinan pondok gitu ya, ada yang kasus hal-hal yang memang tidak sewajarnya begitu. Tapi itu memang merusak citra pesantren. Tapi itu tidak semua pesantren begitu ya. Hanya beberapa pesantren saja. Tapi di satu sisi yang lain, pesantren justru lebih banyak nilai positifnya dibanding dengan nilai negatifnya itu sendiri. Kayak gitu ya. Karena mengapa? Karena di pesantren itu kita tidak hanya dididik secara intelektual saja. Akan tetapi lebih dari itu kita juga dididik secara spiritual. Kemudian bagaimana caranya mandiri, bagaimana caranya nanti terjun ke masyarakat, begitu. Itu sih kalau menurut saya pribadi tergantung kepada stigma atau perspektif masing-masing lagi begitu ya, kembali lagi. Karena memang ada yang seperti itu dan itu memang tidak banyak begitu. Dan lebih banyak lagi pesantren mungkin di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat saja itu pesantren sekitar 3.000-4.000 begitu ya, kurang lebih, apalagi di seluruh Indonesia begitu. Hal yang seperti itu barangkali menimpa terhadap 1 atau berapa persen lah, tidak akan lebih dari 10% ya begitu. Jadi akan tentu
lebih banyak yang memiliki sisi positifnya dibanding dengan sisi negatifnya. Untuk itu barangkali, untuk saran barangkali ya kepada seluruh orang tua, jangan khawatir untuk memasukkan anaknya ke pesantren begitu ya, karena ya setiap pesantren punya kelebihannya masing-masing, hanya yang perlu digarisbawahi adalah memilah dan memilih mana sih pesantren yang memang kualitasnya bagus dan memang sudah terpercaya begitu di khalayak masyarakat itu sendiri. Jadi akhirnya dampak-dampak kayak gini, kok kenapa ya pesantren yang mengajarkan ilmu agama tapi kok prinsip-prinsipnya seperti itu? Ini ada. Atau karena mungkin di media sosial, di layar kaca, aduh ini karena oknum-oknum inilah sehingga orang jadi tidak suka mau memasukkan anaknya ke pesantren. Padahal pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang sangat luar biasa kalau untuk mencetak anak didik atau mencetak anaknya menjadi anak yang soleh, itu luar biasa. Ya, tapi begitulah, ini adalah ujian. Tapi saya gebrakan tetap saja, kalaupun ada hal-hal yang sifatnya negatif terhadap pesantren, saya tetap akan terus berjuang untuk bangsa ini, yaitu dengan tetap mempertahankan kualitas pesantren ini. Sekalipun sampai berapapun orang itu santri, kami tetap akan ajari mereka. Dan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi kualitas itu juga tidak bisa untuk lebih optimal kalau tidak didukung juga dengan kuantitas. Iya, berbicara kualitas tanpa kuantitas yang sulit. Memang Bapak sering berdoa kepada Allah, harapannya kepada anak karena usia Bapak ya sebagai pendiri Al-Mu'awana. Alhamdulillah ada yang dua dari Mesir, kemudian kemarin mungkin Ustaz Nasir yang sebagai pimpinan pondoknya sekarang sudah dilepas lah. Jadi harapan sudah amanat kepada keluarga, ini teruskan perjuangan pesantren periode Bapak sekian nanti sama anak-anak. Hanya 3 sering berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah semoga ini Al-Mu'awana yang pertama faktor sarana dan prasarana masih banyak yang kekurangan fasilitasnya. Nah ini masalah sarana dan prasarana. Kedua, semoga ya Allah memberikan kemampuan kami dan keluarga mengurus pesantren ini sehingga berkualitas. Nah, dan ketiga, mohon kepada Allah, ya Allah memanggil calon-calon santri yang ingin masuk ini dalam faktor kuantitas di kalangan santri yang masuk. Harapan saya ke depannya untuk Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awana, yang mana saya berterima kasih kepada Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awana yang mana telah memberikan kepada saya ilmu, dan saya mempunyai harapan ke depannya semoga pondok ini lebih maju ke depannya dalam ataupun di era perkembangan zaman yang sangat pesat gitu. Apalagi zaman sekarang itu kabar-kabar pesantren itu mungkin sudah banyak yang mungkin jauh dari pondok pesantren dikarenakan ada berbagai pihak yang mungkin menyilang ataupun bukan pada jalan pesantren. Nah, maka dari itu saya mempunyai harapan ke depannya semoga Pondok Pesantren Modern Al-Mu'awana ini bisa lebih maju, bisa lebih membaik di perkembangan zaman yang Masya Allah mungkin sudah rusak lah, atau bisa dibilang rusak karena mungkin dari berbagai pihak yang mungkin merusak ataupun yang menyilang ataupun berjalan di luar arah pesantren. Buat harapan Naura, buat Pondok Pesantren Al-Mu'awana kayak bisa lebih baik lagi, dan cita-cita gitu ya buat kayak membanggakan kedua orang tua bisa lulus gitu. Banyak ya rata-rata anak itu gagal dalam seperti 2 SMP itu udah mau keluar atau bentar lagi lulus dia mau keluar, kayak soal banyak sih pertemanan nggak betah karena pembelajaran sistemnya gitu nggak betah, terus pakai bahasanya gitu. Jadi harapan kayak bisa lulus di sini terus bisa menguasai belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka kami berdoa kepada Allah selalu, ya Allah, kalau berdoa itu
berikanlah pondok kami ini ya santri-santrinya yang banyak kuantitasnya itu, sehingga pondok ini bisa menjadi pondok yang berkualitas, tapi mudah-mudahan juga fasilitasnya juga bagus. Ya Allah, berikan fasilitasnya, kualitasnya, kuantitasnya ini tiga selalu dipanjatkan doa oleh para pendiri, para ustadz-ustadz, pimpinan pondok dan semuanya anak-anak santri di sini selalu berdoa itu.